Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Dan di sini perkenalkan, nama saya Sally Triamanda dari Pendidikan Biologi dengan NPM 2264003. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya di masa SMA dan menjelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh pengajar kepada anak didik yang di masa datang. Dan saya di sini supaya lebih kenal dekat dengan saya, izinkan saya menceritakan tentang pengalaman saya di masa SMA. Di masa SMA awal-awal saya mengambil jurusan Ilmu Pendidikan Alam atau IPA. Di situ saya itu sudah merasa tertarik untuk belajar IPA, tetapi saya tidak mengerti pembelajaran kimia, fisika, biologi itu saya sama sekali tidak paham. Dan saya berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengetahui pelajarannya. Dan saya itu sangat tertarik dengan pelajaran biologi. Kenapa? Karena saya itu tertarik karena masuk di lab, memakai jas lab dengan praktikum-praktikumnya untuk penelitiannya. Itu saya sangat suka. Yang saya dapatkan itu pertama dengan penelitian kayak membelah bandeng di ambil organ-organnya atau menggambar. Di situ saya pernah diajarkan untuk menggambar sistem organ manusia dengan deadline yang sangat cepat. Dan di situ saya tuh merasa gugup, tertekan karena itu saya tidak tahu itu pertama bagaimana prosesnya. Dan di situ saya dikasih deadline yang sangat mepet pada guru saya tuh cuma kira-kira 30 menit. Dan pengumpulannya itu mempengaruhi nilai, misalnya kalau cepat dan di saat waktu itu juga mendapatkan nilai A gitu. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan nilai A dan menurut guru saya itu gambarannya bagus. Dan alhamdulillah saya merasa tertarik lagi untuk belajar biologi, bersemangat lagi belajar biologi, dan saya teruskan ini ke ambil kuliahnya jurusan biologi. Mudah-mudahan saya di ambil jurusan biologi ini tetap bersemangat untuk mencari ilmu-ilmu biologi yang lebih dalam lagi supaya saya bisa untuk mengajarkan kepada siswaku nanti di masa depan. Dan mudah-mudahan siswaku nanti di masa depan mudah memahami ilmu yang saya berikan nanti. Dan juga pengalaman saya di masa SMA itu saya pernah kayak dikasih kuis, dikasih tanya jawab oleh guru. Tapi saya itu tidak pernah menjawab kalau ada guru mengasih pertanyaan, dan merasa tertekan, merasa gugup sendiri. Meskipun saya itu sudah belajar, tapi mungkin karena belajar saya kurang pada itu, dan makanya saya memberanikan lagi belajar biologi lebih dalam lagi untuk supaya belajar biologinya itu lebih bisa menjawab pertanyaan guru-gurunya itu. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh pengajar kepada anak didiknya di akan masa datang. Yang saya itu kepingin menjadi pengajar yang multi talent, yang ingin mengasih pengetahuan kepada anak-anak itu kayak di bidang teknologi atau di bidang lainnya. Soalnya sekarang bidang teknologi itu sangat diperlukan kepada dunia yang akan datang, atau di masa sekarang itu teknologi sangat diperlukan. Misalnya ada membuat soal-soal di teknologi atau menjawab kuis di teknologi gitu, supaya anak-anak itu juga terbiasa menggunakan teknologi. Atau kita itu harus menguasai juga di media pembelajaran atau menyampaikan yang mudah dipahami, atau strategi cara apa yang digunakan oleh guru supaya siswanya itu mengerti, paham cepat untuk pembelajaran yang disampaikan saat itu juga. Menurut saya presentasi di masa SMA itu sangat penting karena yang pertama itu bisa membangun keberanian siswa untuk maju ke depannya. Yang kedua bisa berpikir secara kritis untuk bisa menjelaskan atau bisa melatih public speaking di masa SMA itu. Yang menurut saya itu juga bisa dikerjakan secara kelompok karena bisa melatih bersama-sama, menyatukan ide-ide yang ditemukan. Dan juga menurut saya di masa SMA itu masa-masa
masa-masa kayak remaja-remajanya gitu. Jadi kita tuh harus bisa saling mendekat kepada siswa-siswanya agar bisa lebih bisa mewadahi apa yang perlu ditanyakan kepada siswanya, agar kita bisa sharing-sharing dan segalanya lah. Dan itu saja yang saya sampaikan, presentasinya sekian, cukup. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau ucapan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.